wilayah rohani untuk mencapai kesempurnaan sebagai insan, tentu akan menyambut Rajab ini sebagai sebuah hadiah. Dia akan menyambut bulan Rajab ini sebagai sebuah anugerah dari Allah untuk melakukan proses yang diinginkan tadi itu, yakni transformasi ke wilayah-wilayah rohani. Karena memang sudah menjadi sebuah maklumat di kalangan akabirul ulama, ya, terutama ulama-ulama tasawuf, para pelaku tarekat, itu semua yang menyadari pentingnya bulan Rajab itu berduyung-duyung melakukan suluk di bulan Rajab. Semuanya. Kenapa demikian? Ya karena memang bulan Rajab ini dikenal sebagai bulannya wali. Pertama itu. Bulannya wali dalam arti bahwa Allah banyak memberikan anugerah kewalian kepada mereka-mereka yang mau suluk di bulan Rajab. Misalnya begini, kalau dikatakan tadi bahwa setiap pelaku tarekat itu butuh bertransformasi secara kejiwaan dari nafsu ke hati, dari hati ke rohani, maka di sana ada wilayah-wilayah yang kombinasi antara kasbi dan wahbi. Kasbinya itu adalah mujahadah mukabadahnya salik, wahbinya itu adalah anugerah musyahadah dari Allah. Maka dikatakan bahwa menjadi kemakluman bagi kalangan pelaku tarekat dan pembesar sufi, bulan Rajab itu bulan pengangkatan wali. Artinya apa? Artinya Allah begitu murahnya memberikan anugerah kewalian kepada yang melakukan mujahadah di bulan Rajab ini, yang bisa jadi di bulan-bulan yang lain kalau melakukan mujahadah yang sama itu belum tentu dapat anugerah itu. Tapi di bulan Rajab ini anugerah mukasyafah, anugerah musyahadah yang itu menjadi ciri khas hadiah kewalian, ya, itu dimurahkan oleh Allah di bulan Rajab ini. Nah, maka bolehlah seorang salik itu berpikir begini. Kemarin saya sudah suluk, ya, ada suluk Musawi, ada suluk Nuhi, gitu ya. Kok terasa masih belum ngedauk dari suluknya itu? Bolehlah dicoba di bulan Rajab, gitu. Karena anugerah di bulan Rajab ini, terutama wilayah-wilayah kewalian, itu kayak dikucurkan gitu, digrojok lah begitu, hanya digrojok. Itu yang disebut dengan bulan wali. Sampai-sampai Syekh Abdul Qadir Jailani itu memberikan makna per huruf Rajab itu, diantaranya jimnya itu judullah gitu. Jimnya itu judullah. Judnya Allah itu diperlihatkan banget di bulan Rajab. Judnya itu maha murahnya itulah, maha dermawannya Allah itu benar-benar kepingin diperkenalkan kepada hambanya itu di bulan Rajab. Sehingga boleh dibilang begini, bisa saja suluk 10 hari saja di bulan Rajab itu sudah bisa merasakan ya apa sih alamnya para wali itu, ya apa, yakni alam rohani tadi itu, ya apa sih, supaya kita tidak hanya sekedar selama ini diceritain, ya, selama ini itu cuman diajari konsep-konsepnya, tapi belum tahu, belum mengalami ahwal yang sebagaimana yang diceritakan itu. Nah, ilmu itu kalau belum sampai menjadi ahwalnya itu belum dikatakan ilmu itu. Nah, ini momentum yang sangat baik di bulan Rajab ini untuk kalimat yang tepat yang harus diucapkan di antara kita, ya, sebagai murid-muridnya Buya Sofa,
untuk saling mengajak kepada saudara-saudara yang seperguruan dengan kita, terutama itu dengan kalimat hayya 'alas suluk rojat, untuk bisa bertransformasi secara kejiwaan yang asalnya bermain dengan nafsu menjadi bermain dengan hati, kemudian bermain dengan ruh, dan pada akhirnya nanti puncaknya itu bermain dengan sir, begitu. Sementara itu, Yai Adib, terima kasih. Terima kasih. Ya, dengar ini apa saudara? Kayaknya ini sinyalnya buruk. Kenapa, Yai? Ini bisa didengar ya? Suara ini jenengan rada pedet-pedet ya, Adib. Ini sinyalnya jelek ini di sini. Oh ya. Ya, apa? Tadi penjelasan dari Kiai Ulu sangat jelas dan saya kira sudah pokoknya. Nah, dari langsung bisa pertanyaan. Pak Huri, siap bertanya Pak Huri. Ini sambil bertanya dari yang lain. Monggo. Halo ya Gufran. Halo ya Yulu. Ini tambahnya sing sip ituan. Ya Juari tonggone pas itu. Iya. Biasanya iku nemu ae. Nggih ya Juari. Poin intine iku nemu ae biasanya ya Juari. Sesuai dengan apa jenis lapangan. Iya, berdasarkan lapangan. Ya itu. Siapa sih yang hadir ini? Suaranya ya diputus-putus. Nggak paham sih. Iya. Ya. Kalau saya ambil di ruang yang agak terbuka, suaranya terlalu keras. Ganggu banget. Moga ditambahi kali ya Ibu Gufron. Ya, lebih maknyus gitu. Alhamdulillah ya. Terima kasih ya Yanti, ya Yulu. Suluk Rajab yang sudah diterangkan oleh ya Yulu sudah jelas dan bisa dipahami. Cuman saya ingin menambahi bahwasanya transfer gitu ya. Nek transfer gak ada transformasi ya. Kakak deh. Iku Padahal perubahan itu butuh transfer ya. Iya. Jadi perubahan nilai. Iya. Jadi maka syarat mutlak seorang murid yang benar-benar ingin berubah ya jiwanya, maka di situ harus mendapat transfer dari sosok seorang guru mursyid ya, agar kita meraih sesuai harapan ya guru kita usul di makom wilayah, makom kewalian kan maksudnya usul kan. Iya. Ya dari situ mana mungkin kita ditransfer oleh Buya selaku pembimbing kita selama kita merasa belum butuh ya, selama kita belum butuh, padahal hakikatnya seorang murid, seorang umat, seorang hamba, bahkan seorang anak itu butuh wong tua, butuh guru, butuh junjungan kita, bahkan butuh kepada Allah. Kalau benar-benar butuh, berarti diri kita itu nggak punya apa-apa. Nah, karena apa? Di surut bulan Rajab adalah perjalanannya Suluk Isawi kan, Suluk Bongso Nabi Isa kan ya. Yeah. Nabi Isa kan dikenal adalah zuhud ya. Zuhud ya, sampai zuhudnya itu ditampakkan tidak hanya batin,
akan didohir gitu, nggak punya pakaian, hanya yang dipakai ya hanya satu